Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada pertemuan ini kita akan bahas bagaimana cara kita dosen membuat absensi untuk bukti perkuliahan. Pada hari ini misalnya kita telah melaksanakan perkuliahan untuk beberapa kelas misalnya. Nah, setelah mahasiswa mengisi absen, lalu bagaimana cara kita mengirim bukti absensi itu ke admin jurusan? Ada beberapa cara kita di Politeknik, barangkali ada yang adminnya atau kaprodinya yang merekap. Nah, yang kali ini kita mendemokan bagaimana kita dosen yang merekap atau membuat bukti perkuliahan itu, menyiapkan absennya, dan itu kita kirim ke admin jurusan. Jadi kita yang menyiapkan absennya kita kirimkan ke admin jurusan. Mengirim ke admin jurusan itu bisa saja melalui email jurusan, email prodi, atau melalui WA prodi masing-masing. Oke, kita akan coba demokan bagaimana cara ini. Oke, silakan Bapak Ibu masuk ke spadanya masing-masing. Ini contoh saya sudah masuk ke spada saya di spada TI. Nah, di spada TI seperti tutorial sebelumnya, saya kebetulan mengajar satu mata kuliah dengan dua kelas. Ada MI3A, MI3B. Nah, MI3B ini kuliahnya pagi dan ini kuliahnya sore. Jadi misalnya saya mau ngambil absensi yang kelas MI3A ini, saya klik ini. Nah, nampak ini Bapak Ibu kuliahnya aktif saat ini. Ini hari Senin, kuliah tadi jam 1 sampai setengah 4. Ini kelasnya MI3A. Nah, di sini ada tombol kita melihat apakah mahasiswa kita hadir atau tidak. Ini untuk kita cek Bapak Ibu. Kita cek. Nah, di sini terlihat jumlah mahasiswa kita ini hadir semuanya, centang H hadir ya, absen dan sakit izin. Dan ini semua diisi self recorded, mahasiswa tadi hadir. Jadi kalau tidak hadir warnanya merah. Nah, ini hadir semua, ternyata ini ada yang tidak hadir, ada 2 orang tidak hadir ya. Jadi yang ini juga ini mahasiswa tes ya. Jadi ada Febi Rahmasari tidak hadir misalnya. Ini yang tampil 25, mahasiswa kita barangkali lebih dari 25. Jadi untuk biar tampil keseluruhannya, Bapak Ibu centang klik ini, jangan tak usah dibikin pagingnya halamannya, biar kita tampil semua. Jadi mahasiswa ini ternyata memang ada 25 ya, memang ada 25 ya, hadir 23 orang. Ada 25 mahasiswa, hadir 23 orang. Nah, kita sebagai dosen bisa memperbaiki ini. Misalnya ternyata si Febi Rahmasari ini dia hadir tadi tapi ada gangguan sinyal. Jadi bisa kita centang di sini hadir. Nah, kalau tidak kita isin alfa gitu. Nah, ini kita yang isi alfa di sebelahnya ya di sini. Dia memang tidak hadir tadi ya. Ini memang juga tidak hadir misalnya. Lalu kita save. Jadi pastinya kita save, udah selesai save attendance. Maka sudah selesai perkuliahan untuk ini. Nah, berikutnya adalah kita akan menyiapkan dokumen bukti kita telah melaksanakan perkuliahan. Jadi ada menu ekspor. Jadi silakan diklik menu ekspor. Nah, pada menu ekspor muncul pilihan grup. Ini Bapak Ibu ingat tadi kita bikin per grup. Jadi kalau Bapak Ibu tidak grup tidak muncul ini. Jadi pas di grup tinggal dipilih kita tadi mau MI3A. Maka muncul daftar mahasiswa yang MI3A. Kemudian data apa yang kita tampilkan? Kita butuh hanya data nama dan nomor BP. Jadi data student tidak perlu, nama pengguna ini username tidak perlu. Yang kita butuhkan hanya data nama dan nomor BP. Di sini saya sudah minta ke mahasiswa untuk mengedit profilnya, yaitu di bagian sini ada edit profil. Pastikan dia mengganti nama pertamanya itu dengan nama lengkap, lalu nama akhir last name-nya dengan nomor BP. Jadi akan formatnya seperti ini. Jadi lebih rapi Bapak Ibu. Jadi ini dikosongkan, session pastikan diklik ya, kalau nggak ada yang tampil. Lalu ini periode kapan. Ini kalau kita mau set tanggal ini berarti tanggal 14 sampai dengan periode 14 lagi. Jadi untuk hari ini. Kemudian download dalam format ya ada Excel ya, barangkali kita pilih dalam bentuk format Excel. Kita klik format Excel. Save, kita langsung open saja, saya open. Nah, maka akan muncul data kehadiran mahasiswa tadi dalam format Excel. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya dalam format Excel. Nah, perlu kita rubah beberapa. Jadi ini data fix yang sudah ada.
Misalnya ini MI3A grupnya oke, ini tidak perlu, kita hapus. Ini hadir, absen, sakit, izin, ini tanggal ini nggak perlu, nih kita hapus. Misalnya seperti itu. Lalu ini bisa kita rapikan, kita bikin rata tengah. Jadi angka 1 itu menandakan hadir, 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 hadir. Dan ini Feby belum diganti namanya. Ini memang tidak ada mahasiswanya, kita hapus. Nah, ini mahasiswa kita ada 1 orang tidak hadir. Nah, apa yang mesti kita tambahkan di sini? Kita bisa tambahkan informasinya. Kita tambahkan ALTR, misalnya daftar hadir. Nah, ini bisa Bapak Ibu rapikan agar admin kita bisa melihat proses perkuliahan kita ini. Lalu barangkali kita tambahkan data-data kita lebih lanjut. Ini saya tambahkan barisnya ALTIR, misalnya diisi dengan hari, garis miring, tanggal. Nah, ini masih bisa kita lebarkan. Hari Senin, tanggal 14 September 2020. Ini perkuliahannya jam keberapa? Jam K. Ini tadi sore, berarti 7 ya, 6 ya, 6 sampai 7, 8, 3 jam. Dosennya siapa? Nah, bisa dibikin seperti ini. Lalu satu lagi saya tambah Roni. Ini nomor BP. Nah, ini absennya sudah kita rapikan dengan baik. Ini kita, Bapak Ibu bisa rapikan lagi. Bisa kita kasih apa? Seperti ini. Ini kita dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kita simpan file save as. Saya simpan ini misalnya di kelas D perkuliahan ganjil praktek commerce sensi MI3A praktek commerce. Ini tanggalnya ada di sini sekalian, atau Pak Ibu bikin tambah sini kan pertemuan 1 misalnya. Nah, artinya inilah absensi kita, dan kemudian ini kita kirim ke admin jurusan. Kirimnya bisa melalui email. Bapak Ibu silakan dikirim ke email, ditulis ke email jurusan, di attach file tadi, file yang kita bikin tadi, atau bisa juga dikirim melalui WA. Jadi seperti itu proses yang bisa kita lakukan setelah kita melaksanakan sebuah perkuliahan. Demikian Bapak Ibu tutorial kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.